Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya. Hari ini kita akan belajar tentang derivasi kurva LM. Sebelum itu, kurva LM atau liquidity and moment itu apa sih? Jadi, kurva LM adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga atau interest rate dan tingkat pendapatan atau income atau yang disebut juga dengan output yang terjadi di pasar uang. Kurva LM ini dapat dijelaskan dengan the theory of liquidity preference atau teori permintaan dan penawaran uang. Hal ini sesuai dengan the general theory bahwa tingkat bunga dalam jangka pendek ditentukan berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Yuk, pelajari lebih lanjut mengenai derivasi kurva LM. Permintaan uang adalah permintaan terhadap saldo real karena orang menyimpan uang untuk apa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Permintaan terhadap saldo real bergantung pada pendapatan real dan tingkat bunga. Keseimbangan awal kurva LM. Dalam pasar uang, keseimbangan terjadi ketika jumlah uang real yang diminta sama dengan jumlah uang real yang ditawarkan. Permintaan uang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tingkat bunga atau R dan pendapatan atau Z. Tingkat bunga berperan sebagai biaya kesempatan memegang uang karena saat bunga tinggi, orang cenderung lebih memilih menyimpan uang di bank daripada memegangnya dalam bentuk tunai. Sebaliknya, pendapatan berhubungan dengan transaksi, yaitu semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk bertransaksi. Karena itu, permintaan uang disimbolkan sebagai fungsi L, R, Y, sementara itu penawaran uang real M per P yang dianggap tetap atau eksogen karena ditentukan oleh bank sentral dan harga dalam jangka pendek dianggap konstan. Saat pasar uang dalam keadaan seimbang, maka L, R, Y sama dengan M per P. Inilah dasar terbentuknya kurva LM yang menggambarkan kombinasi antara tingkat bunga atau R dan pendapatan atau Y saat pasar uang dalam keadaan keseimbangan. Selanjutnya adalah penurunan JUB atau jumlah uang yang beredar. Saat bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, maka M per P berkurang. Hal ini membuat titik keseimbangan bergeser. Untuk menjaga keseimbangan, tingkat bunga harus naik agar orang tidak terlalu banyak memegang uang. Akibatnya, keseimbangan uang real menurun dan terjadi kenaikan tingkat bunga yang mencerminkan bahwa uang menjadi lebih mahal, sehingga orang lebih memilih menyimpan uang daripada menggunakannya untuk bertransaksi. Berikutnya adalah menderivasi kurva LM. Diketahui pada gambar A itu merupakan gambar permintaan dan penawaran uang, sedangkan B adalah kurva LM. Dimisalkan pada tingkat pendapatan awal sebesar Y1, permintaan uangnya adalah L, R, Y1 dan bertemu dengan penawaran uang M per P pada tingkat bunga sebesar R1. Dan titiknya yaitu di Y1, R1, ini kemudian ditandai pada kurva LM yang digambar B. Lalu, ketika pendapatan meningkat ke Y2, maka permintaan uang juga naik menjadi L, R, Y2. Karena penawaran uang tetap, maka untuk mencapai keseimbangan baru, tingkat bunga naik menjadi R2 dan terjadi keseimbangan baru pada Y2, R2 pada kurva LM. Jika semua titik keseimbangan seperti ini kita hubungkan, maka terbentuklah kurva LM yang positif miring ke atas. Karena setiap kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan uang dan pada akhirnya menaikkan tingkat bunga untuk menjaga keseimbangan pasar uang. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Persamaan permintaan uang real suatu negara adalah M per PD
beredar atau M dan tingkat harga atau P adalah sebesar 3.000 dan 4. Tentukan persamaan kurva LM-nya. Kurva LM itu ketika M per P sama dengan L RY, maka 3.000 dibagi 4 sama dengan Y min 50R, sehingga diperoleh Y sama dengan 750 ditambah 50R. Soal berikutnya adalah diketahui jumlah uang yang beredar adalah 650, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga adalah M1 sama dengan 0,25Y, permintaan uang untuk spekulasi adalah M2 sama dengan 450I. Tentukan keseimbangan di pasar uang. Diketahui ME sama dengan 650, MD sama dengan M1 ditambah M2, maka 0,25Y ditambah 400 dikurangi 500E. Lah, keseimbangan kurva LM itu ketika ME sama dengan MD, maka 650 sama dengan 0,25Y ditambah 400 dikurangi 50I, maka 0,25Y sama dengan 650 dikurangi 400 ditambah 50I, sehingga 0,25Y sama dengan 250 ditambah 50I, maka diperoleh hasil Y sama dengan 1000 ditambah 200I. Berikutnya adalah kebijakan moneter pada kurva LM. Kebijakan moneter yaitu kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar yang dapat mempengaruhi posisi kurva LM. Misalnya, pada awalnya penawaran uang real adalah M1 per P dengan tingkat bunga sebesar R1 dan pendapatan Y1 sehingga terbentuk kurva LM1. Ketika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar menjadi M2 per P, maka penawaran uang real berkurang. Untuk pendapatan yang tetap pada Y1, maka agar keseimbangan pasar uang tetap tercapai, tingkat bunga harus naik dari R1 ke R2. Dalam grafik kurva LM, ini berarti titik keseimbangan berpindah ke atas, sehingga kurva LM bergeser ke kiri atau ke atas dari LM1 menjadi LM2. Pergeseran ini menunjukkan bahwa karena uang beredar lebih sedikit, orang perlu diberi insentif lebih tinggi berupa bunga yang lebih tinggi agar tetap bersedia memegang uang. Sebaliknya, jika bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka LM akan bergeser ke kanan atau ke bawah karena penawaran uang bertambah dan tingkat bunga untuk keseimbangan bisa lebih rendah. Jadi, saat bank sentral mengurangi M, kurva LM bergeser ke kiri, dan saat M ditambah, kurva LM bergeser ke kanan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.